Podcast on Air, aku akan mengajak kamu buat ketemu sama salah satu tokoh pendidikan Nusa Tenggara Barat. Boleh dibilang begitu ya. Beliau ini adalah Dr. Haji Habibur Rahman MPD. Lahir di Lombok Tengah 1 Januari 1975. Pendidikannya di dalam dan luar negeri loh, sahabat kreatif ya. Menyelesaikan S3 dari Universitas Negeri Jakarta dan saat ini sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud Jakarta. Pernah juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Principal of Sekolah Buin Batu di Sumbawa. Kemudian tenaga pendidik di Pondok Pesantren Al-Islahudini dan pernah juga mengajar di Darwin High School Australia dan aktif juga sebagai konsultan pendidikan internasional. Dan hari ini Pak Dr. Habib akan mengajak kita untuk mendengarkan materi tentang meningkatkan kapasitas diri dengan memanfaatkan sumber belajar primer atau primary learning resource. Oke, kita langsung aja hubungkan sahabat kreatif dengan Pak Dr. Habib. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas belajar ini. Karena belajar memerlukan komunitas, learning community sangat powerful, sangat efektif untuk kita belajar bersama, mencapai tujuan sebagai pembelajar yang tidak ada hentinya. Pembelajar yang kita sebut sebagai lifelong learners, pembelajar sepanjang hayat. Dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk menjadi pribadi yang terus makin baik dari hari ke hari. Saya mengangkat tema meningkatkan kapasitas diri dengan memanfaatkan sumber belajar primer. Ada dua variabel di sini. Yang pertama adalah kapasitas diri. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar primer. Ini yang ingin kita elaborasi, kita diskusikan bersama apa makna dari keduanya sehingga kita pada ujungnya nanti dapat mengambil hikmah, dapat memetik pelajaran sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Kita berangkat dari apa itu kapasitas diri atau self capacity. Kalau kita buka kamus Oxford, di situ disebutkan bahwa kapasitas diri dengan bahasa Inggris tentunya, capacity within oneself to do something, personal power or ability. Disebutkan di sana bahwa kapasitas diri itu adalah adanya di dalam diri seseorang dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ada personal power, ada kekuatan diri. Apa yang dimaksud dengan itu nanti kita gali bersama. Kemudian ada lagi disebutkan or ability atau kemampuan. Apa yang dimaksud dengan itu nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Intinya bahwa kapasitas itu adalah kemampuan individu ataupun organisasi atau unit-unit organisasi atau suatu entitas ya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dengan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Nah, jadi itu terjemahan bebas dari kapasitas diri. Nah, karena kapasitas ini tidak hanya menyangkut diri, tetapi juga kapasitas organisasi. Oleh karena itu kita sering mendengar di dalam sebuah organisasi, di perusahaan dan lain-lain itu ada namanya capacity building, peningkatan kapasitas. Itu maksudnya adalah peningkatan kapasitas organisasi dan individu-individu di dalam organisasi. Begitu juga dalam sebuah sistem yang besar, itu sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dari individu-individu yang ada di dalam sistem itu untuk mencapai kinerja terbaiknya dalam rangka mencapai tujuan sebuah sistem. Pada saat ini kita ingin menekankan pada hal yang terkait dengan kapasitas individu sebagai makhluk Tuhan di universitas kehidupan ini. Jadi bukan di satu ruang organisasi, bukan di satu unit organisasi, atau bukan di suatu sistem formal, tetapi di dalam kehidupan, di mana kehidupan ini sebetulnya merupakan universitas bagi kita untuk sama-sama belajar meningkatkan kapasitas diri kita. Bolehlah kita sebut sebagai
pustaka kehidupan atau universitas kehidupan untuk kita di dalamnya belajar bersama. Kemudian kalau kita melihat primary learning resources, kita sering mendengar primary resources di dalam penelitian di dunia akademik bahwa sumber pustaka atau referensi kajian-kajian yang dilakukan itu ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Nah, apa yang kita bahas ini bukan itu. Yang kita bahas ini adalah sumber belajar. Bagaimana kita belajar hidup untuk hidup yang lebih baik. Maka disebutlah dengan istilah sumber belajar primer, bukan sumber primer, tapi sumber belajar primer. Bagaimana sumber-sumber belajar ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas diri kita, agar hidup kita lebih bernilai, lebih bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi orang lain. Nah, kemudian kalau kita simak beberapa ilustrasi atau deskripsi tentang sumber belajar primer ini, sebetulnya semua sumber daya yang ada pada diri kita dan lingkungan yang bersumber dari asalnya, yang otentik dan genuine, ya. Jadi bukan buatan. Sumber belajar primer ini sebetulnya sudah ada di diri kita sendiri, kemudian di lingkungan di mana kita berada, dan itu semua yang otentik dan genuine, ya. Nah, ini sebetulnya kita sering tidak menyadari bahwa dalam meningkatkan kapasitas diri kita sebetulnya banyak sekali sumber-sumber belajar yang kita bisa manfaatkan. Dan itu sekali lagi ada pada diri kita, ada di lingkungan kita. Jadi tidak perlu kita melompat-lompat mencari-cari sumber belajar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, terutama kapasitas diri, self capacity. Kalau boleh saya uraikan lebih lanjut, ada dua sumber ya dari sumber belajar primer ini. Yang pertama sebetulnya yang saya sebutkan tadi ada di diri kita sendiri. Di situ ada tiga sumber belajar yang kita bisa manfaatkan, dan itu semua ada di diri kita. Yang pertama, the power of knowing who we are. Ya. Yang pertama adalah kekuatan bagaimana kita mengetahui tentang diri kita. The power of knowing who we are. Nah, ini sangat penting mengenal diri kita. Siapa diri kita, potensi apa yang kita miliki. Dan dalam hal ini, pencarian potensi apa yang kita miliki itu tidak terstruktur. Itu acak. Tidak bisa direncanakan. Biarkanlah itu berjalan alamiah. Namun ada cara-cara untuk mengenal diri kita. Caranya bagaimana? Try your best. Lakukan yang terbaik. Apapun di dalam hidup ini, lakukan dan berikan yang terbaik. Jadilah risk taker. Risk taker di dalam hal ini mengambil resiko. Ada kata kunci di depannya seharusnya ada responsible risk taker. Mengambil resiko tapi dengan cara bertanggung jawab, dengan penuh perhitungan, bukan asal. Nah, jadi di sini proses ini nanti akan menjadikan kita mengetahui potensi diri kita. Ambillah resiko, lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, lakukan yang dipandang itu baik, dan nanti akan terlihat secara alamiah apa potensi diri yang kita miliki, yang nanti akan dikembangkan menjadi kapasitas diri. Yang kedua, di dalam diri sendiri itu ada the power of inquiry. Kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita memiliki kekuatan di dalam diri kita yang disebut dengan rasa ingin tahu. The power of inquiry. Nah, ini yang harus terus kita tumbuhkan, ini yang kita harus pupuk. Sumber belajar primer yang ada di diri kita yang disebut sebagai the power of inquiry. Keep searching. Lakukan penelitian-penelitian sederhana, dalam artian cari tahu. Kemudian jangan berhenti mencari tahu, karena pencari tahuan itu sebetulnya bukan tujuannya adalah untuk
tujuan akhir dari apa yang harus dicari tahu, bukan apanya, tetapi bagaimana prosesnya yang lebih penting. Proses pencarian tahu itu yang akan nanti berkontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas diri. Nah, jadi percaya, don't stop learning, keep searching, keep doing the inquiry process, lakukan proses inquiry itu terus-menerus, maka proses itu nanti yang akan menjadi bagian dari sumber kekuatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang ketiga, di diri sendiri itu ada the power of self-reflection. Ini yang paling penting. The power of self-reflection. Kekuatan dalam melakukan refleksi, muhasabah, merenung. Ini adalah kekuatan dari upaya kita bagaimana memberdayakan potensi yang ada di dalam diri kita untuk peningkatan kapasitas diri. The power of self-reflection ini artinya kita berusaha terus menemukan kekuatan kita. Find your strengths. Temukan kekuatan-kekuatan Anda. Apa yang menjadi hal-hal yang Anda harus pertahankan, Anda harus pupuk, Anda harus teruskan sebagai kekuatan, sebagai sesuatu yang positif. Kemudian, find your weaknesses. Jangan lupa di balik kekuatan, kelebihan, juga ada kekurangan. Karena memang kita diciptakan selalu berpasangan oleh Tuhan. Ada kekuatan berarti ada kelemahan. Dan kelemahan ini harus kita syukuri. Karena dengan mengetahui kelemahan ini, kekurangan ini, maka kita tahu area of improvements. Jadi akan kita tahu di mana area-area, sisi-sisi yang harus kita perbaiki. Nah, disinilah kekuatan refleksi itu. Kalau ini kita terus-menerus tanamkan di dalam diri, kemampuan untuk melakukan refleksi sebagai sumber belajar kita di universitas kehidupan ini, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Ini yang pertama ya, dari diri sendiri, yang kita sebut sebagai sumber belajar primer. Kemudian ada dari lingkungan, sumber belajar primer dari lingkungan. Nah, dari lingkungan ini yang pertama, the power of home as our first school. Nah, bagaimana kekuatan rumah sebagai sekolah kita pertama. The first university for us, sebagai universitas kita yang pertama. Tentu sejak lahir kita ada di rumah, kita bersama orang tua ya. Kemudian kita dibesarkan oleh orang tua kita, dan itu adalah anugerah. Itu adalah sumber belajar primer, itu adalah sumber belajar utama. Jangan menganggap belajar itu selalu di sekolah, di perguruan tinggi, ya, di kursus-kursus. Tetapi sesungguhnya belajar itu dimulai dari rumah. Dan pembelajaran di rumah itu adalah pembelajaran primer yang akan membentuk karakter kita, pribadi kita untuk ke depan. Seperti apa? Warna pribadi kita itu banyak diwarnai oleh orang tua kita, bagaimana mewarnai kita di rumah. Oleh karena itu, learn from your parents. Ya, belajar dari orang tua. Belajar dari orang tua Anda. Learn from your parents' life experience. Belajar dari catatan kehidupan, pengalaman hidup orang tua kita. Banyak hal yang akan menjadi pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik untuk kehidupan kita. Yang kedua, the power of community. Ini penting. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, tidak boleh sendiri. Tidak boleh kita soleh sendiri. Tapi harus kita mengajak orang untuk soleh, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Tidak boleh kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, komunitas di sini dimaknai sebagai sumber belajar. Artinya, banyak hal-hal kita kalau terlibat di dalam komunitas, itu kita petik pelajaran berharga. Be involved. Jadi terlibatlah di komunitas. Learn from them. Belajar dari mereka. Kemudian pelajaran itu ada di mana? Dan beri manfaat di komunitas.
Dengan cara itu, maka kita akan memiliki kekuatan yang dibangun atas dasar pemanfaatan keterlibatan kita di dalam komunitas. Karena kita butuh komunitas. Belajar pun butuh komunitas. Di sekolah, maka dikelompok-kelompokkan menjadi kelas-kelas. Itu yang formal. Yang non-formal, kita butuh komunitas untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Kita tidak bisa meningkatkan kapasitas diri kita sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain. Kita butuh komunitas. Ya. Ini yang kedua dari lingkungan. Yang ketiga, the power of the environment. Ini kekuatan lingkungan. Nah, lingkungan dalam artian luas. Love your environment. Cintai lingkungan Anda. Care for your environment. Kita harus peduli pada lingkungan kita di mana kita berada. Belajar dari lingkungan. Belajar apa? Belajar mendeteksi apa permasalahan lingkungan. Apakah banyak sampah? Apakah banyak pohon yang ditebang? Apakah sudah tidak sehat lagi lingkungan itu? Dan bagaimana kita menjadi bagian dari solusi? Be part of solution. Menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan di lingkungan. Dan itu yang akan mengajari kita untuk mampu menyelesaikan masalah. Karena self-capacity itu sebetulnya puncaknya adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah itu. Karena hidup ini, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Kalau kita terlepas dan selesai dengan masalah, maka artinya kita sudah mati. Karena hidup adalah masalah. Hidup bersama masalah. Dan sebaik-baik kita adalah yang mampu menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah dan menjadi bagian dari solusi terhadap setiap permasalahan. Nah, ini adalah puncak dari self capacity yang kita harus kembangkan. Karena sebagian kita juga boleh kita lihat di media, wabah COVID-19 saat ini itu membelah dua kelompok masyarakat menjadi ada yang secara alamiah menjadi bagian dari masalah, menjadi bagian dari solusi, dan juga yang menempatkan dirinya menjadi bagian dari masalah. Nah, inilah perlu pencerahan supaya kita tidak terjebak pada kotak yang kedua tadi, menjadi bagian dari masalah. Sebisa mungkin kita menjadi bagian dari solusi. Itulah puncak dari bagaimana kita memiliki self capacity yang bisa bermanfaat bagi diri dan bermanfaat juga bagi orang lain dan lingkungan.